Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan. Hari ini kita akan membahas tentang atlet dan omongannya. Nah, apa yang dimaksud seperti itu? Kita berdoa terlebih dahulu. Tuhan Yesus, terima kasih untuk kebaikan Tuhan sepanjang hari ini. Biarlah Tuhan memberkati kami dan berbicara bagi kami. Pimpin kami ya Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Kita akan membaca dari Matius 7 ayat 21. Matius 7 ayat 21. Bukan setiap orang yang berseru kepadaku Tuhan, Tuhan akan masuk ke dalam kerajaan sorga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapakku yang di sorga. Beberapa orang yang bertitel sebagai seorang atlet seringkali membanggakan kompetisi-kompetisi besar yang mereka pernah lalui. Tapi beberapa dari mereka omongannya itu tidak menunjukkan betapa hebatnya mereka secara nyata. Bisa saja mereka pura-pura pernah mengaku mengikuti kompetisi, padahal tidak pernah sama sekali terlibat dalam kompetisi besar tersebut. Atau mungkin mereka pernah benar-benar berkompetisi di kompetisi yang besar, tetapi aksi mereka tidak sesuai standar kompetisi tersebut, alias di bawah rata-rata. Nah, tidak semua orang yang berbicara tentang Allah itu memiliki hubungan dengan Allah yang berkualitas. Tidak semua orang yang berbicara tentang sorga itu akan mewarisi kerajaan sorga kelak. Yesus menekankan pada ayat ini yang tadi kita baca dan konteks seluruh perikop ini untuk mengingatkan kita semua bahwa hari-hari akhir akan timbul banyak orang-orang yang tiba-tiba rohani, tiba-tiba ngomong tentang Tuhan, tiba-tiba bisa bicara tentang sorga, neraka, dan sebagainya. Tapi mereka cuman ngomong tanpa adanya hubungan yang real, tanpa adanya hubungan yang asli, yang sejati dengan Tuhan. Mereka hanya mencari keuntungan bagi diri mereka sendiri. Mereka tidak bersungguh-sungguh melakukan kehendak Bapa. Orang-orang yang dimaksudkan Yesus pada ayat ini adalah orang-orang yang juga tidak melakukan kehendak Bapa di sorga. Nah, yang saya catat, apa itu melakukan kehendak Bapa di sorga? Yang pertama, dalam Yohanes 6 ayat 40, yaitu tentang mengenal, menerima, dan percaya Yesus sebagai Tuhan Raja di hidupmu. Ketika Yesus berbicara dalam Yohanes 6 ayat 40 ini, dia berkata bahwa kehendak Bapa ialah kalau orang mengenal dia dan percaya kepadanya, yaitu percaya kepada Yesus. Itulah kehendak Bapa di sorga. Kalau Yesus saat itu pernah berbicara seperti itu, maka hari ini ia juga sama menyatakan hal itu dalam firman-Nya, bahwa kehendak Bapa adalah ketika kita sungguh-sungguh mengenal, menerima, dan percaya Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Kemudian yang kedua, melakukan kehendak Bapa adalah mengaku dengan ucapan bahwa Yesus adalah Juru Selamatmu. Dalam hati kita percaya, dengan lidah kita mengaku. Itulah firman Tuhan. Dia menginginkan supaya kita tidak hanya percaya dalam hati yang tidak terlihat oleh manusia, tetapi terucap, kita deklarasikan supaya orang melihat dan menjadi saksi iman kita. Itu yang Tuhan inginkan bagi setiap kita. Kemudian yang ketiga, apa yang dimaksud dengan melakukan kehendak Bapa di sorga ialah menghasilkan buah roh. Dalam ayat yang ke-19 dalam Matius ini juga, Matius 7 ayat 19. Yesus berkata, dari buahnya lah, buah yang baik akan menghasilkan, pohon yang baik akan menghasilkan buah yang baik. Ketika kita menghasilkan buah roh, pasti kita berarti sudah melakukan kehendak Bapa di sorga. Tidak mungkin melakukan kehendak iblis atau melakukan kehendak daging dan kemudian menghasilkan buah dari roh.
sangat mustahil. Begitu juga sebaliknya, tidak mungkin kita bisa bilang kita rohani, tapi kalau buah tindakan kita itu semua isinya kedagingan dan pertentangan firman Tuhan. Dan yang terakhir yang saya catat tentang melakukan kehendak Bapa di sorga, ialah ketika kita melakukan firman Tuhan. Dalam Matius 7 ayat 24 berkata, ketika kita menerima firman dan melakukannya, kita seperti mendirikan rumah di atas dasar yang kokoh yang kuat. Tuhan ingin kita melakukan firman, bukan hanya ngomongin firman. Tuhan ingin kita melakukan yang benar, bukan hanya ngomongin kebenaran yang benar. Apa yang kita lakukan sehari-hari tidak lepas dari apa yang kita imani dan kita percayai. Mari, jangan seperti atlet yang ngomong punya kompetensi besar, berkompetisi besar, tetapi kenyataannya tidak. Kita tidak boleh menjadi seperti Kristen yang ngomongnya besar, tetapi tidak ada pembuktian, tidak ada aksinya. Kita harus melakukan kehendak Bapa untuk membuktikan bahwa kita tidak hanya ngomongin Tuhan, tetapi kita juga berhubungan dengan Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk berkat-Mu, teguran-Mu pagi hari ini. Ampuni kami Tuhan kalau kami sering ngomong tentang Tuhan, tetapi kami jarang berhubungan langsung dengan Tuhan. Mungkin kami sering ingin dilihat rohani, tetapi sebenarnya kami merosot rohaninya. Ampuni kami ya Bapa. Pulihkan kami hari ini. Nyatakan kuasa-Mu. Kami perlu tuntunan Roh Kudus-Mu. Kami nggak bisa sendirian. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Kiranya ini memberkati kita semua dan sampai berjumpa di esok hari. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Haleluya.